Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung ya. Untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah ya, sehingga channel dakwah ini dapat hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, baik yang di dalam negeri maupun di mancanegara. Dan sebuah harapan insya Allah ya, sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan juga insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikut juga untuk seluruh perawat terkasihku yang di dalam negeri, di mancanegara. Harapannya semoga anti skip dan anti download ya. Dan bagi yang berkenan silahkan di-share link kajian dari channel dakwah ini. Untuk doa-doa baiknya yang dicurahkan untukku, maka semuanya ya, semuanya nggak bisa satu persatu aku sebutkan. Terima kasih atas doa-doa baik kalian dan semoga kebaikan doa kalian untukku tercurahkan juga untukmu dalam kasih sayang Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Oke, mampir ngombe kali ini ya merupakan menu tambahan dari kajian kita yang utama di senja hari. Sebelum kita mulai, terima dulu salam dari aku adalah salam Isra, Islam rasional. Oke. Kita melanjutkan lagi tentang Islam dan ilmu yang kemarin belum tuntas, kita tuntaskan sekarang. Ini kameramen kita Mas Gra itu libur, jadi bisa agak siang dikit ya, agak santai dikit, enggak kesusu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngomongnya enggak keburu-buru ya. Oke, aku bacakan dulu komentar. Kalau aku membacakan komentar dalam wujud apresiasiku, dalam wujud penghargaanku terhadap komentar-komentar yang masuk dari kalian itu kepenting juga loh ya. Karena apa? Pertanyaan dari teman-temanmu itu juga pengetahuan bagimu. Ya, jadi nggak ada yang nggak penting lah gitu ya. Boleh jadi yang ditanyakan sama temanmu, kamu sendiri sebetulnya belum tahu. Nah, kok ya temanmu bertanya, kan sebuah keuntungan, jadi kamu bisa tahu dari pertanyaan temanmu. Gitu. Ya, jadi diperhatikan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai pertama dari ini yang punya Depok. Itu Mas Alip, silahkan komunikasi dengan Mas Rufano Pitra ya, sama-sama dari Depok dan ada beberapa Depok yang lain ya. Semoga silaturahmi kita bisa semakin erat. Seperti yang aku gagas, channel ini selain dari channel edukasi juga channel silaturahmi di antara kita. Ya, sekedar ngopi bareng habis 20 ribu ya, ngopi sama makan gorengannya kan ya sudah cukup ya, nggak harus resmi banget ya. Janjian di mana ngopinya ketemu ya, sama ngobrol jadi tambah saudara kita. Itu Mas Alip yang ada di Depok, tolong dikontak Mas Rupanonya. Nanti ada 2 kalau nggak 3 atau bahkan 4 lainnya yang ada di Depok ya. Depok hadir menyimak kajian cerdas dari Gus Beti. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk Kang Mas Rufano Pitra. Ini beliaunya sepertinya orang kantoran ini, bukan wira swasta, orang kantoran. Karena pernah janjian sama aku, beliau tugas dari kantor pas ke Malang, tapi ke Malangnya beliaunya di Lawang, jauh dari aku di Batu. Jadi kami nggak sempat ketemu ya, mungkin satu waktu ya. Kemudian ini Mas Ikhwan Tamin yang punya Tangerang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Tangerang, Banten ya. Semoga Allah yang Maha Agung menganugerahkan rezeki, rahmat dan hidayahnya
khususnya kepada Tuan Guru dan keluarga dan penggemar channel ini. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Kang Mas Ikhwan Tamin ya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua keluarga di Tangerang, semoga sehat selalu. Kemudian dari Kang Ramadan, ya betul Ramadan ya, ada Ramadan ada Ramadan biasanya. Kota Dingin, Wonosobo, nyimak Gus, salam Islam rasional. Terima kasih Gus ilmu-ilmunya yang kami terima. Oke, terima kasih kembali, semoga itu bermanfaat untuk kalian semuanya ya, sehingga menjadi expand, lebih mengerti lagi. Dan pesan aku, apa yang kamu tahu dari sini harus kamu bagikan ke yang lain ya, jangan untuk kamu sendiri. Karena ilmu itu ada zakatnya diajarkan. Jadi kalau di sini kamu belajar, kemudian kamu mengajar, ya, supaya ilmu itu tidak mati. Jangan khawatir. Kalau kamu ngasih tahu orang jangan khawatir. Kamu ngasih ilmu ke orang jangan khawatir. Karena apa? Nanti Allah akan gantikan ilmu baru untukmu. Jangan nanti aku nggak tahu apa-apa. Nggak, kasihkan aja. Jadi jangan pelit sama ilmu. Ya. Kita tidak boleh pelit dalam apapun. Dalam duit pun sebetulnya ya tidak boleh pelit kan. Tapi boros juga tidak boleh. Tengah-tengah. Ya. Seimbang. Oke. Berikutnya. Siapa ini? Kang Mas Mahmud Abdul Muktadir ya. Setiap muslim dan muslim itu wajib menuntut ilmu. Ilmu itu banyak macamnya. Ini berarti ada ilmu yang wajib atau fardu kifayah, ada ilmu yang wajib ain. Contoh yang wajib kifayah adalah ilmu kedokteran, ilmu tata negara, ilmu teknik dan lain sebagainya. Contoh yang wajib ain adalah ilmu tajwid, baca Al-Quran, ilmu akidah, ilmu fikih tentang ibadah pokok seperti tentang sholat dan puasa. Cakep. Nih, yang gue maksud begini nih. Ya, jadi ustadz di pengajian-pengajian itu tolong jelaskan. Jangan hanya ngomong menuntut ilmu itu wajib. Iya, ilmu yang mana? Karena itu masih mujmal. Mujmal itu umum, belum khusus. Ini seperti yang disampaikan oleh Kang Mas Mahmud Abdul Mukhtar ini. Begini seharusnya. Ya, terima kasih Kang Mas Abdul Mukhtar. Dan nanti akan aku perjelas lagi ya. Tapi kerangka berpikirnya sudah kena ini. Sudah klik. Kalau kita nyanyi nadanya itu sudah masuk. Jadi tidak fals dia. Ini kerangka berpikirnya sudah klik. Ya. Mohon itu ustadz kasih tahu supaya mengikuti apa yang disampaikan oleh Kang Mahmud Abdul Muktadir ini. Jangan hanya ngomong menuntut ilmu itu wajib. Iya, ilmu apa dhisik gitu loh. Oke, terima kasih Kang Mahmud. Berikutnya Vetanganga. Betul Mas, kalau keilmuan tidak semua orang mampu menerapkan dan bikin mumet. Sehingga pewor tidak seperti video yang bombastis. Salam Gus. Oke, salam kembali. Ya, itulah risikonya. Ya. Ya, kalau diajak berpikir sedikit, pewornya langsung kabur. Sukanya yang bombastis hiburannya karena apa ya? Padahal kita yang punya perintah Iqra. Iqra itu artinya membaca itu belajar. Tapi kenyataannya justru yang melakukan orang Jepang. Orang Jepang tuh kemanapun mereka Iqra, bawa buku. Meskipun ada Android gini, mereka buku tetap nunggu apa-apa, baca buku, nunggu kereta api, nunggu jemputan, nunggu apa aja, antrian di kantor pos misalkan, di perbankan, baca buku. Padahal kita yang punya kan, aku juga heran ya, kenapa kok bisa rusak begitu? Aku sih tidak melarang kalau namanya juga manusia perlu hiburan. Silakanlah hiburan, nonton video-video yang isi learning ya, mudah didengar, isi showing, mudah dilihat, gampang dipahami.
Video-video YouTube yang bombastis kan seperti itu. Tidak harus menyiapkan waktu khusus, ini maunya gimana ya, ini ayat ini gimana, enggak gitu. Boleh, cuman yang begini-begini ini, yang bombastis ini sebetulnya porsinya lebih utama dari yang itu. Sekarang sama saja itu sudah bagus, faktanya nggak sama, jomplang, berat itu banyak yang kesono. Terus bagaimana umat mau bangkit? Bagaimana Islam mau kiamat? Nggak bisa, apapun itu lewat pendidikan. Terima kasih Mas Peta Tang 80, setuju sekali. Ya itulah faktanya. Makanya kita harus benar-benar terus berjuang melakukan edukasi. Ya, apapun yang ada, selama rintangan itu bisa kita hadapi, kita hadapi. Ya. Terima kasih ya Mas Petanga. Terus soleha kita Aisyah nenek gaul, assalamualaikum, turut nyimak kajiannya. Monggo silahkan. Salam untuk keluarga di Surabaya ya. Semoga Surabaya selalu sehat semua keluarga-keluarga di sana. Atau nun untuk soleha kita Aisyah. Berikutnya Mahmuda 69. Kota Serang, Banten hadir Gus, ikut nyimak kajian yang bermutu ini. Terima kasih, semoga selalu eksis dalam upayanya meluangkan waktu untuk mengikuti kajian-kajian ini. Terima kasih. Salam untuk keluarga di Serang, Banten. Berikutnya Septian Kuswanda, Kang Mas Septian hadir. Pendidikan kurikulum Malaysia harus sesuai dengan Islam, maka terkesan pesantren laku. Bila di Brunei pemisahan wajib sekolah pagi umum serta siangnya agama. Hasilnya peringkat sekolah tetap nomor 1 Singapura, nomor 2 Malaysia, nomor 3 Brunei, yang ke-7 Indonesia. Dulu era 80, 70, 60 kita itu leader di Asia Tenggara. Sekarang seperti ini. Ya gimana lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita itu leader loh dulu. Cuman dulu, kenapa sekarang kok menjadi seperti ini? Terima kasih datanya dari Kang Mas Septian Kuswanda ya. Kang Mas Heliong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak kesamaan pandangan meskipun nggak pernah ikut kajian Al-Quran menurut sunnah Rasul. Sulit memang, sangat sulit mendakwahkan beragama menggunakan rasional, bahkan sering dikatai liberal, kawarid, mutakjilah, bahkan sesat. Tetapi semangat Gus, salam dari Lampung Tengah. Oke, terima kasih atas dukungannya, atas supportnya untuk saudaraku Hei Leong yang ada di Lampung Tengah. Nggak tahu Lampung Tengahnya mana, Metro, Kota Gajah, Bandar Jaya, mana lagi, Seputi Banyak atau mana. Nanti tolong ngasih tahu aku, siapa tahu nanti kalau aku ada kunjungan ke Lampung kita bisa bikin kajian di sana ya. Bisa lewat Japri ke nomor HP ku kan ada di setiap awal yang kuning itu di videoku kan ada itu nomor HP, bisa kontak situ ya. Nanti kalau pas aku main ke Lampung kita bisa bikin kajian bersama di sana ya. Gak usah banyak-banyak, 10 orang 20 orang kita ngaji bareng enggak masalah ya. Jadi enggak harus dibayangkan booming, enggak. Karena kajian-kajian kita itu kajian-kajian khusus. Ya, aku juga males lah ngomong meskipun orang banyak, tapi ketika aku ngomong orangnya enggak nyaut, enggak ngerti apa yang aku omongkan kan ya percuma. Ya. Jadi bukan hanya kuantitas tapi kita lebih nitik beratkan kualitas. Misalkan aku ke sana ada kajian orang 10. Aku ajarkan bla 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 dan mereka ngerti. Nah, nanti tugas yang 10 itu membagikan ke yang lain. Daripada aku ngisi kajian datang orang 100 tapi yang ngerti 10, yang 90 bengong doang. Ketika aku menjelaskan tentang apa itu mi'raj, cuman kan tidak efektif. Ya, itu untuk Kang Mas
Heliong ya, terima kasih yang ada di Lampung Tengah. Eh, aku biasanya kalau ke Lampung itu ke Lampung utaranya, ya. Di selatan juga ada ya, di daerah Tataan di Bernung sana, atau di Waiabung yang mau ke lintas timur itu Mas, yang bisa tembus terus ke Menggala unit 2 terus mana itu? Jalur timur Palembang. Iya, jalur timur ya, lintas timur Palembang itu. Oke, aku tunggu Mas konfirmasinya. Kalau masalah distempel sih sudah sering aku Mas ya. Ya, apa yang jenengan sampaikan benar sekali. Itulah eh, sebuah resiko yang harus kita tanggung. Jadi kalau kita mau masuk terjun dunia dakwah, itu harus dipersiapkan dulu sehingga ketika rintangan itu datang kita sudah senyum saja ngadepinya. Dan rintangan itu tidak hanya dari kafir, dari sesama saudara Islam sendiri ada. Kalau dari kafir sih lumrah, ya, mereka kafir. Rintangan dari dalam diri sendiri kita itu ada. Kan yang sering menjustis aku kan lama ini nggak muncul, kemana dia? Mungkin sudah bosen atau gimana. Kalau aku sih cuek-cuek saja. Yang penting you mau teriak kaing-kaing seperti anjing apa, aku sih cuek bebek. Kalau pertama memang aku respon. Pertama aku respon, oh kok begini. Kedua respon begini. Ketiga respon saatnya sudah nggak aku anggap. Mau ngomong apa aja terserah. Jadi dari stempel-stempel ini ya, aku yang pernah di stempel itu liberal, pernah. Khawarij belum. Mu'tazilah, pernah. Sesat berkali-kali. Jangan ikut kajian Gus Bekti, ini sesat gitu berkali-kali. Jadi ya sudahlah, kita serahkan saja semuanya kepada publik bisa menentukan sendiri kok ya. Gitu. Terima kasih Kang Mas Heliong atas komentarnya ya. Metode kajian itu banyak, bisa menggunakan Al-Quran menurut Sunnah Rasul, boleh, yang lain juga boleh, monggo tidak ada masalah. Oke, matur nuwun. Kemudian Kang Pepen Hendarwan, Bandung, kumaha Bandung pawartos nak? Tirisnya. Bandung nyimak, sehat selalu semuanya Gus, salam Isra juga untuk Kang Pepep. Kemudian aku kalau nama Pepep ingat penabuh gendangnya apa itu, orkes apa, New Kendedes nggak salah ya, yang putri itu ya. Oke, terima kasih Kang Pepep. Kemudian Kang Mas Halim Rais, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Isra juga untukmu. Ambon hadir, izin nyimak Tuan Guru. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga yang ada di Ambon, semoga sehat selalu dalam ridho Gusti Allah ingkang Maha Agung. Oke. Ari Prastio, wah ini Kang Mas kita ini. Assalamualaikum Gus, orang Batam, izin nyimak kajiane. Salam Isra, Jos. Oke. Salam Isra juga dan salam untuk keluarga di Batam. Oke. Semoga sehat selalu dalam ridho Gusti Allah ingkang Maha Agung. Nah ini Kang Mas Alip, ini Depok ini. Nanti kontak sama Kang Rufanov ya. Depok tetangga Betawi hadir. Salam Islam rasional. Alhamdulillah matur nuwun. Gas terus, jangan kasih kendor. Percaya adalah awalan yang harus dilanjutkan ke fase keyakinan yang kuat membuat tenang. Semoga sehat, sukses selalu. Untuk Kang Subandi sekeluarga, juga untuk semuanya di channel Iki. Semangat, salam. Oke, matur nuwun. Terima kasih untuk Kang Mas Alip ya yang ada di Depok. Berikutnya Kang Mas Nurkolis dari Brebes, Juragan Bawang Merah. Salam Islam rasional Guru. Oke, salam juga untukmu. Untuk keluarga di rumah, semoga Allah selalu merahmati kalian semua. Berikut dari Kang Mas Ray Dendi. Kang Mas Ray Dendi ini tinggal di mana ya? Aku belum tahu aku ya. Tinggal di mana Kang Mas Ray Dendi? Ya, mungkin bisa disertakan ya. Tempatnya di mana karena aku belum tahu. Memang kajian GM butuh niat, tekad dan konsentrasi tinggi. Perlu kemauan dan kemampuan orang di atas rata-rata.
Kondisi ini menunjukkan wajah atau potret masyarakat kita hari ini. Salam Isra dari Jakarta. Salam Isra juga untukmu. Ternyata Jakarta. Terima kasih Kang Mas Ray Dendi, salam untuk keluarga di Jakarta ya. Cuman bisa dirinci mungkin ya, Jakartanya mana karena juga luas Jakartanya. Mau telepon gubernurnya juga nggak enak. Jakarta mana Mas ya, tolong disertakan ya. Terima kasih, salam untuk keluarga di Jakarta Kang Mas Ray Dendi. Iya memang seperti yang aku bilang, nggak bisa kajian di sini ditonton sambil lalu, nggak bisa. Dia perlu niat, tekad, konsentrasi tinggi dan kemauan dan kemampuan orang di atas rata-rata. Oke, terima kasih. Berikutnya yang punya Bogor Timur, Abah Gelung, salam Isra, terima kasih juga ya. Soleha kita, Gispati dari Palu, alhamdulillah hadir always, salam Isra juga untukmu dan semoga Allah selalu merahmatimu dan keluarga di Palu. Rasional, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Salim Taruki, Manado Nyimagus, salam Isra dan untuk semua keluarga di Manado semoga sehat selalu ya dalam lindungan kasih sayang Gusti Allah Kang Maha Agung. Nah ini soleha kita Penti Wijaya, mantap kajiannya, baru subscribe Tuan Guru. Oke, enggak masalah. Semoga betah di sini ya, di sini narasumbernya ya seperti ini. Blak-blakan, kadang-kadang selengean. ya, semoga betah lah ya kumpul sama teman-teman di sini. Ya kalau ada kurang-kurangnya dimaklumi lah. Karena memang ini bukan ulama tapi ubaru gitu. Oke, untuk soleha kita Penti Wijaya, salam untuk keluarga di mana ini ya? Di Jakarta yang sepertinya ini ya. Oke, terima kasih. Berikutnya Sahran Gifari menyimak menjelang Jumatan. Cuaca mulai mendung. Wah, ini mungkin kerja di bagian kan ini. Apa? Klimatologi itu ya, bagian cuaca. Selalu laporan mendung, panas, hujan. Matur nuwun Kang Mas Sahran Gifari. Berikutnya Kang Mas Rahmat Mustafa, Kota Bau-Bau Nyimak Gus. Nah, ini aku suka. Sama si Rahmat ini aku suka. Ya, ini pernah tak damprat ini. Tapi dia tetap mau ngaji, aku suka. Yang begini ini, insya Allah dia akan jadi pinter. Karena aku orangnya ngomongnya belak-belakan. Aku nggak suka, aku ngomong nggak suka. Tapi kalau yang tak damprat baper ya, nggak jadi dia. Bagiku, aku marah-marah, tapi selesai. Yang penting jangan diulangi lagi. Ya. Jadi kalau tanya itu tanya yang penting-penting aja. Ya. Bukan berarti yang guyon-guyon juga nggak boleh. Guyon-guyon ya monggo silahkan gitu ya. Ini kemarin tak damprat ini dan sekarang dia hadir lagi ngaji lagi. Nggak masalah ya. Aku selesai orangnya. Marah-marah selesai gitu ya. Nah ini bagus, ini perlu dicontoh ya. Ya masih mau tetap ngaji ya masih bagus. Terima kasih untuk Rahmat Mustafa yang ada di Bau-Bau. Salam untuk keluarga di Bau-Bau ya. Semoga selalu dalam lindungan Gusti Allah ingkang Maha Agung ya. Dalam kesolehan kita menggenggam Islam ya. Salam untuk semua keluarga di Bau-Bau. Ini contoh mantap yang tidak baperan ya. Oke. Berikutnya Kang Mas Muhammad Irsad, jadi Gus Beti ini bisa diistilahkan wajah Rambo hati Rinto. Iso wae. Ada aja. Kang Mas Muhammad Irsad ini ya, wajah Rambo hati Rinto. Tapi gini loh Kang Mas, mau wajah Rambo mau hati Rinto, selama belum punya rumah itu susah. Jadi kok tapi gelarnya mantap. Gelar gue nih kontraktor nih gue. Kenapa? Ngontrak sana ngontrak sini. Keuntungannya apa? Banyak saudara. Jadi kalau aku ngajak sama teman-teman, loh kok kamu kenal sama dia? Loh kok kamu kenal sama dia? Orang dia pernah jadi tetanggaku kok. Itu salah satu kelebihan jadi kontraktor ya. Kontrak sana kontrak sini. Oke, matur nuwun. Terima kasih Kang Muhammad Irsad.
Berikutnya Glogok Jaran Kediri hadir nyimak Gus. Oke, penonton ke 117. Semoga saja satu waktu kita bisa makan soto bareng ya. Soto Kediri yang ada di pertigaan Ngadiluwe ke sana dikit yang mau ke Tulungagung Blitar itu ya. Ya, Kang Mas Glogok Jaran. Aku nggak tahu Kedirinya mana ini. Tapi kalau Kedirinya Ngurah ya jauh ya. Aku biasanya ke Ngadiluwe gitu. Oke, matur numbah nuwun Kang Mas Glogok Jaran. Mugi-mugi sedaya sederek teng Kediri tansah pinaringan barokah saking Gusti Allah ingkang Maha Agung nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Kang Mas Didik nyimak Gus. Oke, terima kasih Kang Mas Didik. Suyono Nano. Waduh, ini Kang Mas Suyono Nano jauh juga ya. Dari Riau. Oke, terima kasih. Salam untuk saudara kita di Riau ya. Semoga dalam kasih sayang Gusti Allah Agung. Kemudian Kang Mas Rizal Wahyu, Rembang, hadir pertama Gus, mantap. Ini paling junior ini ya, tapi rajin menuntut ilmu. Terima kasih. Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Eko Sutiono. Kang Mas Eko ini junior ini ya. Oke, semoga betah di sini Kang Mas Eko Sutiono dari kota Bendang, dari kota Bandung, kota Kembang maksudnya ya, Paris Van Japa. Oke, salam Kang Mas Eko Sutiono untuk saudara-saudara yang di Bandung juga titip salam, semoga selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Semoga betah di channel ini, bisa ketemu teman-teman ya, beginilah ya, nggak terlalu resmi channelnya di sini, kita bicara mengalir aja. Ini pertanyaan dari Kang Mas Heiliong ini ya, coba aku jawab sekilas ya. Nah, ini yang aku maksud, ada ilmu juga, perhatikan pertanyaan temanmu. Ini gimana ini? Oh iya Gus, sekalian mau tahu tanggapan panjenengan dengan pernyataan atau pemikiran ini. Nabi Isa disebut Ibnu Maryam di Al-Quran dikarenakan kafirnya ayahanda, bukan karena keperawanan ibunda. Pertama. Yang kedua, kalau ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran maka harus kita tolak. Lantas bagaimana dengan hadis-hadis yang menghalalkan bangkai ikan sedangkan Al-Quran melarang memakan bangkai? Mohon tanggapannya Gus, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aku coba jawab ya. Ini sebetulnya ya. Aku mau jawab gimana? Jawab khusus ya. Nanti aja tak jawab khusus, tak bikin videonya. Jadi hari ini kan aku kosong, kita bikin 3 video ya. Nanti kalau di sini campur ya. Aku mau fokus masalah ilmu, menanggapi senior kita Kang Mas Irfan Al-Akbar itu ya. Oke. Kemudian Empu 99 Gus Beti, channel ini bisa monetisasi kan? Bisa. Karena aku sudah bilang monetisasi itu bisa. Tapi kan aku sudah jelaskan, aku sudah bilang untuk monetisasi sampai salah. Monetisasi itu ada aturan main dari YouTube. Nggak tiap bulan bisa monetisasi. Itu kita ditransfer kalau ini yang aku lah ya, nggak tahu channel-channel lain beda atau enggak karena peraturannya berubah atau gimana nggak tahu aku. Khususnya untuk yang aku itu kalau sudah berapa tuh? 1.300.000 ya. Kalau sudah 1.300.000 pendapatan iklannya baru ditransfer. Bisa, channel ini bisa. Makanya kan aku bilang kemarin bulan ini blong. Nah, karena dia tidak penuh, tidak memenuhi kuota 1.300.000 tidak ditransfer. Jadi bulan kemarin ditransfer, bulan kemarinnya enggak. Karena misalkan bulan ini dapat di bawah 1.300.000 iklannya ya. Itu nggak ditransfer, cuman tidak hilang, dia akan dikumulatif oleh pendapatan iklan bulan depannya. Nah, nanti kalau sudah minimal 1.300.000 baru ditransfer, gitu Mas. Makanya kan Senin Kemis
Ya termasuk bagaimana iklan yang masuk, makanya aku selalu kan mengingatkan ya, tentunya sebuah harapan ya, nggak bisa juga memaksa kalian. Ya tinggal kesadaran kalian lah. Ya kalau di skip ya nol, iklan nggak masuk. Makanya kan aku selalu ngajak kalian untuk berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang bermurah hati yang telah bersolawat terhadap channel ini. Jadi channel ini itu lebih kuat dukungannya dari saudara-saudara kita yang bermurah hati itu, yang bersolawat itu. Kalau mengharapkan dari YouTube berat, mah. Meskipun isu aku pernah terima dan semoga tetap diisukan, karena dari itu siapa tahu jadi doa. Oh Gus Bekti tiap bulan dapat 10 juta karena dia lihat subscribe-nya. Subscribe-nya itu kan sudah puluhan ribu itu. Dia nggak lihat viewernya. Padahal iklan masuk itu berdasarkan viewer, bukan subscribe. Jadi benar salah satu YouTuber kan bilang sebetulnya subscribe itu nggak perlu. Yang perlu itu viewer, karena yang di sana berkorelasi langsung dengan iklan. Apa gunanya banyak subscribe tapi viewernya nggak ada, iklan nggak masuk gitu. Paham Mas ya? Itu yang aku tahu, aku ini awam, aku hanya menjelaskan pertanyaanmu sejauh yang aku tahu. Ya, makanya kan aku selalu mengajak kita berterima kasih kepada saudara kita yang telah bersolawat. Karena kalau nggak ada jasa-jasa dari saudara kita itu, nggak bisa hadir dong, nggak bisa eksis channelnya. Kalaupun bisa kan berat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu yang bisa aku jelaskan. Kalau kurang jelas ya mohon dipersori, karena aku terus terang masalah gitu-gitu biasanya itu aku awam, nggak ngerti. Kang Mas Hermana Natawijaya, Assalamualaikum. Hadir. Waalaikumsalam. Salam untuk semua keluarga. Tuyul, lah ini ada tuyul masuk. Gus tanya, katanya Allah menjaga kitab-kitab yang diturunkan. Kenapa bisa Taurat dan Injil katanya dipalsukan? Apakah Allah nggak berkuasa lagi atau takia? Apa takia itu? Nggak ngerti aku. Apa takia itu? Ya. Gini aja, aku nanti akan bikin video tersendiri ya, sama seperti tadi. Tapi sebatas yang gini aja, apakah Allah nggak berkuasa lagi gitu? Nah, yang takianya nggak tahu lah apa itu takia. Karena kamu kalau tanya takia juga kamu belum tentu tahu. Dan apakah takia yang kamu ketahui itu seperti takia yang aku ketahui? Kan itu sebuah istilahan. Gitu loh ya. Jadi hati-hati, kamu tahu nggak apa itu takia? Ya. Banyak sekarang orang, sebetulnya kita bisa lihat sih, ini anak ikut-ikutan doang apa ngerti sih dia gitu. Banyak yang sebetulnya dia tidak tahu apa yang keluar dari mulutnya, hanya sekedar ikut-ikutan. Gitu loh ya. Hanya sekedar ikut-ikutan. Oke. Seven Aljus Masduki. Oke. Oke, aku sudah baca semua ya. Sekarang aku mau jelaskan ya tentang ilmu kemarin ya. Jadi begini loh. Ketika ya ini kan awal permasalahan kita kan di umaroknya dan ulamanya, apakah harus terpisah kan gitu ya. Aku tidak mau kalian menganggap bahwa ulama dan umarok terpisah itu merupakan ajaran Islam. Aku tidak mau kalian kebelangsak di situ. Tidak, itu adalah pilihan terbaik dari yang terjelek. Dan itu juga kesalahannya ada pada kita. Jadi kita harus berani mengkoreksi diri. Karena apa? Edukasi di dalam keluarga Islam itu perlu dibenahi. Ya. Terutama kepada mereka yang secara sosial diakui lah ya. Kalau aku kan aku sih nggak ngurus mau diakui atau tidak, terserah ya. Yang sudah diakui sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai ubaru, ulama dan segala macamnya,
Tolong kalau beri kajian itu dijelaskan. Wajibnya menuntut ilmu itu nggak berhenti di situ. Ilmu yang mana dulu? Kita bicara tentang ilmu aja ya. Aku ingat peristiwa Jepang. Jepang itu hebat loh ya. Kita jangan sungkan-sungkan mengakui kehebatan dari siapapun kalau memang itu pantas untuk diakui. Ketika dia diluluh lantakkan sama Amerika, disapu dengan Hiroshima Nagasaki-nya itu hancur berantakan. Itu pemimpinnya nggak tanya macam-macam, yang tanya berapa guru yang tersisa. Coba. Berapa guru yang tersisa? Dia nggak ngurus bangunan roboh, jembatan hancur, nggak ngurus. Dia bilang selama ada manusia pinter itu bisa dibangun. Masalahnya untuk bikin manusia goblok menjadi pinter perlu guru. Membangun peradaban juga perlu guru. Makanya yang ditanya berapa guru yang tersisa. Gitu ya. Sama dengan kita, ketika kita maju perang, nggak semuanya itu boleh maju perang. Yang pandai-pandai keilmuannya itu tidak boleh perang, karena dia akan mengajarkan keilmuannya. Supaya yang lainnya jadi pinter. Kalau semua maju perang, terus syahid, kan ilmunya jadi terhenti. Nggak ada yang mengajarkan kepada generasi-generasi berikutnya. Gitu loh. Paham? Di sini pentingnya pendidikan. Nah, kalau kita mengikuti pendidikan seperti yang diajarkan Kanjeng Nabi, ya, wajib menuntut ilmu, dan kita tahu yang dimaksud wajib itu ilmu tentang agama, ilmu tentang Islam. Yang tadi sudah di breakdown, mau apapun namanya, semua tentang Islam itu perlu. Ilmu agama itu perlu. Ilmu-ilmu yang lain jais itu boleh-boleh saja. Jadi kalau setiap kita sejak kecil ya sudah diajarkan kepada, mulai dari aku ini ngajarkan gerak itu, Ranti, aku pilihkan sekolah-sekolah yang Islam supaya nggak goblok seperti bapaknya, bisa baca Quran, bisa tahu apa itu idgham bilaguna, idgham mahaguna, ijar safawi, supaya tahu apa itu apa namanya hukum-hukum tentang toharo. Itu perlu diajarkan, itu wajib. Jadi setiap kita, setiap Islam itu ulama. Gitu loh. Jadi yang maksud di sini bukan ulama-ulama struktural yang diakui oleh publik, oleh kekuatan sosial. Ulama sopo jenenge Paijo, ulama sopo jenenge, nggak begitu. Itu kan struktural yang dibikin oleh kita. Tapi yang dimaksud dengan hadis itu, setiap kita itu supaya ulama itu kan jamaknya dari ilmu. Setiap kita wajib menuntut ilmu. Ilmunya apa? Ilmu Islami. Jadi setiap kita yang orang Islam mengerti, mengilmui Islam. Gitu loh. Meskipun tentunya pengetahuan kita tentang Islam itu beda-beda, tapi harus tahu. Bukan nol potol. Nah, nanti sewaktu-waktu dia sudah nggak perlu lagi kita cari-cari. Ketika dia jadi pemimpin, dia sudah ulama, tinggal umaroknya. Gitu loh. Cuman kenapa sekarang nggak ada orang-orang yang ulama berikutnya umarok? Karena metodologi pendidikannya salah. Karena apa? Karena ketika diberikan hadis itu juga salah, nggak dijelaskan. Jadi setiap kita ini harusnya ulama. Aku ulangi lagi, bukan ulama yang terstruktural. Terus disuruh ceramah sonono, kesini no, sonono, bukan yang itu. Setiap kita itu harus mengerti tentang Islam.
Kalau setiap kita mengerti tentang Islam, ya di atas rata-rata lah. Terus tiba-tiba dia memang terpilih menjadi umaro, kan sudah klik ulama umaro. Gitu loh. Jadi jangan terus welcome banget dengan pemisahan ulama dan umaro. Karena Islam itu tidak sekuler loh ya. Islam itu tidak sekuler. Tahu sekuler nggak? Masa harus aku jelaskan lagi sekuler? Sekuler itu terpisahnya antara agama dan dunia. Oh ini urusan dunia, ini urusan... Nggak begitu Islam. Semua dalam satu tarikan napas. Dunia dan akhirat. Makanya kan aku kemarin mengkritik. Rugi dunia ora apa-apa, rugi akhirat bakar cilok. Nggak bener itu. Aku ulangi lagi, Islam itu tidak sekuler. Jadi ulama dan umaro ketika dia sudah terpisah, you mau terima atau tidak, itu namanya sekuler. Dan itu tertolak oleh Islam. Cuman karena kehidupan seperti ini, akhirnya ya seperti itu. Makanya aku bilang, kita memilih yang terbaik dari yang terjelek. Ya adanya itu. Atau kalau orang Sumatera bilang tidak ada rotan, akhirnya akar pun jadi. Tapi coba kalau kita mengikuti metodologi yang telah diajarkan Kanjeng Nabi. Setiap kita menjadi ulama, setiap kita ulama. Terus begitu dia jadi umaro, sudah klik. Nggak harus perlu lagi ulama. Gitu loh. Ya. Jadi aku perlu tekankan, jangan kalian kira pemisahan antara ulama dan umaro itu Islam. Enggak. Ya. Nah sekarang aku melangkah lagi ke pemilihan pemimpin. Sekarang kan ya namanya stempel ya begitu itu. Framing itu selalu dibuat seperti itu. Terlepas dia benar atau salah, framing itu kalau diulang-ulang kan menjadi kebenaran. Maka kita harus berani melawan framing. Jadi aku ngomong begini ini bukan politik identitas. Karena memang semua orang berpolitik itu pasti beridentitas. Mana ada politik tanpa identitas? Ayo aku mau tanya. Cuma kan seolah-olah kalau kita yang ngomong, oh itu politik identitas itu aliran identitas. Aku mau tanya, memangnya ada yang tidak identitas? Terus apa kamu mau kalau dibilang kamu kehilangan identitas? Ya, ini bukan masalah identitas atau bukan identitas. Memang begitu Islam mengajarkan. Apa diajarkan? Kita kalau memilih pemimpin ya orang Islam. Karena apa? Karena nanti dia akan menangani urusan kita sebagai orang Islam. Jadi bukan masalah kuper, bukan masalah apa namanya tadi itu identitas. Enggak. Logis-logis saja. Pemimpin itu akan mengurusi dari sekian jiwa yang dipimpinnya. Lah kalau kita orang Islam memilih pemimpin yang bukan Islam, tidak tahu Islam, gimana coba? Jadi ada sebab kenapa orang Islam itu harus memilih pemimpin yang Islam. Karena nanti dia akan mengurusi urusan kita sebagai orang Islam. Memanagenya itu gimana? Loh kan dia sendiri nggak tahu Islam. Makanya ulama dan umaro itu menjadi sesuatu yang tidak boleh terpisahkan sesungguhnya. Gitu ya. Nah, tapi yang repotnya, itulah repotnya. Kita punya pemimpin Islam. Secara de jure Islam, orang KTP-nya Islam. Tapi ya kan apakah yang semua ber-KTP Islam itu dia ngerti Islam? Itu tadi yang aku bilang. Pendidikan, bolak-balik ke pendidikan. Apakah dia dari kecil oleh orang tuanya sudah dididik Islam? Maka kita pilih KTP-nya Islam. Oh ini pemimpin ini Islam kita pilih. Jadi apa? Jadi RT. Padahal dia sendiri tidak tahu tentang Islam, hanya KTP-nya Islam. Terus kita pilih. Ketika dia jadi RT, nggak ngerti, nggak bisa ngurusi kita warganya sebagai orang Islam. Itu satu masalah tersendiri. Dan ada masalah lagi. Dia sebetulnya tahu.
Islam, tapi ketika dia jadi pemimpin, jadi ketua RT misalkan, justru dia tidak berpihak ke Islam, justru pura-pura gimana gitu. Omongannya ketika dia belum jadi ketua RT, tapi setelah jadi ketua RT beda. Itu fenomena-fenomena yang ada. Maka sebetulnya kita diperintahkan untuk memilih pemimpin Islam sesuai dengan kita yang orang Islam. Itu ada maksud tertentu di situ, bukan masalah suka dan tidak suka. Oh ini Islam, yang lain gue nggak suka. Nggak begitu. Kita kan menjalin persaudaraan sesama anak bangsa. Kenapa kita milih pemimpin Islam? Karena dia nanti akan mengurusi urusan kita. Gitu loh. Ya. Oke. Aku jelaskan sampai di situ ya. Jadi menuntut ilmu itu menjadi perlu, ya. Aku ulangi lagi seperti kemarin, aku ini mazhabku itu tidak bermazhab. Aku sudah pernah bilang, mazhab, kok aku ditanya mazhabnya apa? Mazhabku tidak bermazhab. Jadi tidak bermazhab itu mazhabku gitu ya. Mazhab itu apa sih? Kerangka pikir, pola pikir itu mazhab gitu ya. Kalau kita kan kenalnya ada Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, padahal ada yang lain-lain. Maroko sana nanti itu mazhabnya beda dengan kita. Asia Tenggara ini kebanyakan Syafi'i. Nah, aku ini karena ini kebenaran, meskipun aku tidak Syafi'i, aku terima sebagai kebenaran. Itu berpikir akademis. Apa katanya? Belajarlah karena tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan berilmu. Itu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, semoga Allah selalu merahmati dalam tidur panjangnya. Kita disuruh belajar karena tidak ada orang terlahir itu berilmu itu orang ono. Makanya dikasih mata, ya, penglihatan, kasih telinga, pendengaran, kasih otak untuk berpikir. Alatnya sudah dikasih sesuai pertumbuhan kita. Nanti baru diisi ilmu, baru dia berpengetahuan. Sekolah mulai TK, PAUD dulu, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Gerai itu sekarang SMA, adiknya SD. Iya adikmu SD itu ya. Itu jenjang-jenjang pendidikan karena nggak ada orang lahir terus berilmu. Bener banget ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, salah satu imam empat besar, gitu loh, ya. Dan kita alhamdulillah sudah diuntungkan oleh teknologi. Kalau yang belum sempat mondok, yang lewat ini, lewat virtual seperti ini anggap saja pondok virtual ini. Dimanjakan ada YouTube, ya, kan diuntungkan kita. Dulu kita bagaimana mau ngaji kayak gini, ya, cuman ya itu tadi yang katanya sahabat kita tadi, banyak yang bombastis yang disenangi ketika akademis, itu masalah tersendiri lagi. Ya. Terus dari Ibnu Majah, ya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan harus diteruskan. Yang wajib itu yang mana, ya. Oke, aku mumpung belum lupa, jadi begini loh ya. Misalkan ini kita gambarkan skup kecil aja ya. Semua, misalkan ada orang 100 lah, gampangnya 100 Islam gitu ya. Maka yang 100 Islam itu wajib menuntut ilmu Islam. Yang lainnya boleh-boleh saja atau jais. Jais itu boleh-boleh saja. Boleh diambil, boleh enggak. Melihat apa? Melihat kondisi. Jadi yang 100 orang ini semua harus berulama. Ya, sorry batuk. Berulama. Bismillahirrahmanirrahim. Harus berulama. Ditambahi lagi ilmu yang lain. Misalkan saudara kita ada yang sudah ngambil kedokteran. Ya jangan ada lagi yang ngambil kedokteran, ngambil lainnya. Apa? Kelautan. Terus yang lainnya, yang kelautan saudara, ambil lagi apa? Ekonomi. Terus yang lain, sudah ada tentang sains belum? Belum, ambil sains. Oh politik belum, ambil politik. Hukum belum, oh ambil hukum. Jadi semua kita punya aset gitu loh.
Bicara kelautan orang Islam. Nih bagian lu. Bicara tentang arsitektur misalkan. Tadi belum ada arsitektur. Nih. Bicara tentang sipil. Nih. Bicara tentang kedokteran nih. Tapi yang kedokteran, sipil, arsitektur semuanya itu sesuai dengan keadaan. Kalau jangan semuanya orang Islam belajar arsitektur. Ya goblok jenenge gue. Harus sesuai keadaan. Apa yang orang Islam belum punya dia belajar. Tetapi yang belajar ini itu arsitektur, sipil, teknologi, kelautan dan sebagainya itu merupakan jais. Tapi yang utama belajar tentang Islam. Sehingga mereka sudah ulama. Ya, ngerti. Satu lagi ya. Ini hadis ini ya. Dari Pak Tabrani. Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua. Lihat ini. Perintah Kanjeng Nabi. Kita disuruh belajar dan disuruh mengajar. Aku ini ya belajar ya mengajar. Di sini aku mengajar. Besok Ahad aku belajar. Kami kan tiap seminggu sekali, tiap seahad sekali, tiap sepekan sekali. Nah ini sudah terpengaruh kita. Perang budaya kita kalah. Dulu nggak ada minggu. Ya. Jadi setiap sepekan, kalau kami di Sumatera bilang sepekan, sekali, harinya apa? Ahad kami ngaji Al-Quran. Di sana aku belajar. Yang aku pernah kirim videonya sama Pak Tua. Jadi temanku ngaji itu Pak Tua semua. Otakmu buka, yang tua-tua aja masih mau belajar ngaji. Kok kamu nggak mau, itu kan goblokmu. Itu loh ya. Jadi aku menjalankan ini sudah. Perintahnya Kanjeng Nabi, belajar dan mengajar. Katanya teman-teman di pondok, nek nggak ngaji ngulang nek nggak ngulang ngaji ojo kon wis orang ngaji orang ngulang. Nah, ini yang orang Jawa kasih tahu sama temanmu yang bukan Jawa. Ya. Pesannya Kanjeng Nabi, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua. Dan hormatilah guru-gurumu. Hormatilah guru-gurumu. Hormatilah guru-gurumu. Serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Perintahnya begitu. Jadi aku sudah cerita nih ya. Aku ini orang yang gak bisa didogma. Jelaskan secara rasional ketika itu oke masuk. Tanpa disuruh aku akan terima. Tapi kalau dogma masih dipaksa tak tolak. Itu semua guru-guruku tahu itu. Maka ketika aku tanya, ini artinya apa? Diksinya ini apa? Mereka selalu berusaha mengasihkan ke aku itu makna arti tekstualnya. Ya, arti tekstual. Karena nanti aku akan menerjemahkan sendiri ini gimana, Mang. Dari karakter yang seperti itu tidak menutup kemungkinan aku berbeda dengan guruku. Dan sampai sekarang ada hal-hal yang kami berbeda nggak ketemu. Tapi setajam apapun perbedaanku terhadap guru-guruku itu yang mengajari aku Al-Quran, aku tetap memberi hormat kepada mereka karena itu perintah. Dulu, ya. Dan aku selalu berbuat baik terhadap guru-guruku. Itu perintah. Makanya aku menghormati guruku, guruku menyayangi aku. Meskipun kami dalam hal-hal tertentu nggak ketemu dan berbeda secara diametral. Karena setiap orang punya kerangka berpikir masing-masing. Gitu loh ya. Jadi itu diperintahkan. Nanti ada hadis lagi mengatakan itu baik sekali itu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan proses ini itu nanti akan menjadi jariah kita. Makanya kan aku selalu bilang, apa yang kamu dapatkan dari sini, kamu ajarkan ke yang lain supaya kamu memenuhi hadis ini, kamu belajar dan mengajar. Dan begitu juga ada hadis mengatakan,
Apabila kita belajar dan mengajarkan Al-Quran itu sesuatu yang sangat baik. Kamu punya amal jariah. Kalau kamu mati, sementara yang kamu ajarkan itu masih hidup, mengalir terus. Begitu juga nanti yang mengajarkan itu mengajarkannya lagi dari kamu dapat terus. Gitu loh. Jangan kamu dapat di sini terus kamu gelenggam diem aja kamu. Itu kan goblok namanya. Ya. Oke. Berikutnya jadi ini ilmu agama menjadi prioritas sudah aku sampaikan ya. Jadi ini ada hadis begini, barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Coba. Di sini pakai kata sabilullah. Sampai begitunya penghargaan Islam terhadap ilmu. Ya, jadi semua kembali ke pendidikan. Pendidikan itu adalah menuntut ilmu. Sehingga kalau kita semua berilmu, kita semua ulama, ketika menjadi umaro enak, klek. Dia sudah ulama, tinggal umaroknya apa nanti. Ya. Cuman aku tutup lagi. Kita harus memilih yang terbaik dari yang terjelek ya seperti yang sekarang ini. Akhirnya sekuler dan itu terjadi sejak pemerintahan Islam dipindah dari Madinah ke Damaskus, ke Syria sana. Ketika sahabat Ali akhirnya hengkang ke Irak. Dan di sana terus pergolakan peperangan itu terus. Kembali lagi dendam masa lalu lahir lagi. Itu ya. Dan itu harus dilihat sebagai perspektif yang harus dilepaskan dari agama. Karena apa? Kalau memang mereka berpegang teguh terhadap agama, nggak ada peperangan itu. Ya, cuman kadang-kadang kita nggak bisa menjelaskan, oh itu negara Islam kok perang terus. Negaranya Islam, tapi perilaku orangnya Islam nggak, gitu loh. Karena Al-Quran sudah bilang, ketika engkau ada di tepi jurang neraka, diselamatkan dengan cara berpegang teguh terhadap tali Allah. Dan mereka tidak berpegang teguh terhadap tali Allah kok. Jadi bukan Islamnya yang salah, merekanya yang tidak mengaktualisasikan Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gitu loh. Ya. Nah, kembali lagi masalah ulama dan umara ya. Harus tahu tidak boleh sekuler. Ya, dia harus menyatu. Oke. Sampai di sini dulu dari aku ya. Semoga sehat semuanya, mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima sehingga kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu lalu. Tolong aku diingatkan, nanti aku akan menjelaskan tentang rasional dalam Islam itu seperti apa, karena itu menjadi ikon kita. Aku takut tuh kamu nggak bisa jawab kalau ditanya Islam rasional, apakah itu sejalan dengan Al-Quran, apakah itu Qurani? Ya, oke. Dan aku akan juga menjawab tadi ada dua ya, karena kalau aku jawab di sini dia akan menjadi lost contact, maka aku bikinkan video yang lain. Mumpung hari ini itu kameramen kita libur dan aku ada waktu luang ya. Oke. Semoga sehat selalu ya, dapat rezeki yang barokah, kesehatan prima, kita bisa melakukan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Atur mbah nuwun. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.